Iya, pemirsa, 1 minggu jelang debat kita masih membahas mengenai persiapan tim sukses untuk mempersiapkan masing-masing kandidat Capres-Cawapres untuk menghadapi debat yang akan digelar pada Kamis 17 Januari. Kita akan bicara soal tema sekarang, hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Ya. Pak Lukman, kira-kira apa yang akan jadi fokus dari Jokowi Ma'ruf terkait isu ini? Bukan saja isu hukum, HAM, terorisme, dan korupsi ini secara khusus kita fokus di sini, tetapi pada tema-tema yang lain juga kita paling tidak ada 3 hal yang akan kita siapkan secara maksimal. Yang pertama adalah berkenan dengan capaian selama 5 tahun Pak Jokowi memimpin. Prestasi-prestasi beliau dalam semua sektor itu kita sampaikan. Ya, karena apa ini akan kita sampaikan? Karena kita melihat bahwa berita-berita yang dikembangkan di tengah masyarakat lebih banyak kepada berita-berita terutama yang digerakkan oleh pasangan 02 adalah capaian-capaian kinerja yang tidak berdasar kepada data dan fakta yang ada di lapangan. Misalnya yang mana? Nah, misalnya soal masyarakat miskin, ya, soal negara mau runtuh, ya, itu bagian-bagian dari yang harus disampaikan oleh calon presiden kami kepada masyarakat, sehingga di forum debat ini nanti kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya tidak termakan oleh berita-berita hoax, berita-berita bohong, dan berita-berita fitnah. Okay. Yang kedua, tentu kami menyampaikan secara spesifik apa visi Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf nantinya 5 tahun ke depan, ya. Bahagian dari keberlangsungan pembangunan yang sudah beliau lakukan dengan progres-progres yang luar biasa itu dilanjutkan, ya, sehingga kemudian bisa memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia bahwa kemajuan yang selama ini kita dapatkan ini akan diteruskan oleh Pak Jokowi dengan langkah yang lebih maju lagi. Oke, ya, sehingga spesifik bisa untuk masalah mendapat hukum? Gambaran, ya, termasuk soal hukum, soal HAM, ya, soal terorisme, dan soal korupsi. Prestasi-prestasi yang Pak Jokowi lakukan kepada 4 sektor ini, kemudian apa yang akan kami lanjutkan 5 tahun ke depan ini dalam rangka untuk menuju pada Indonesia yang maju, ya, bukan saja sektor ekonomi, bukan saja sektor infrastruktur misalnya, tapi juga semua sektor, termasuk yang sesi yang pertama ini. Nah, yang terakhir tentu karena debat yang didesain oleh KPU ini sedemikian komprehensif, ya, artinya ini debat yang didesain oleh KPU berbeda dengan 4 tahun yang lalu, ya, karena 6 session yang diberikan ini 4 session isinya debat semua, ya. 1 session pertama itu penyampaian visi, session terakhir closing statement, tapi 4 session itu penuh dengan perdebatan. Artinya apa? Walaupun KPU memberikan kisi-kisi, tetapi kisi-kisi itu hanya sebagai pertanyaan awal, ya. Ketika kami menjawab, Pak Prabowo sebagai kandidat penantang itu boleh memberikan tanggapan, kemudian kami tanggapin lagi. Ya, jadi ini memang suasana debat ini kami melihat kualitasnya ya sementara ini, ya, sebelum kita lihat nanti pada saat kejadian tanggal 17. Ya, desain yang mereka buat ini penuh dengan perdebatan, penuh dengan pendalaman, ya, mengasah kemampuan masing-masing calon, ya. Bahkan apakah calon itu memahami soal kepemerintahan juga itu bisa diperdalam. Makanya kemudian walaupun ada catatan oleh KPU misalnya supaya pertanyaan-pertanyaan diberikan itu nanti tidak menyampaikan misalnya singkatan-singkatan, misalnya seperti disinggung oleh Pipin tadi, tetapi pasti nanti kami akan rekomendasikan untuk mengupas, ya, kemampuan kandidat lawan untuk paham atau tidak terhadap pemerintahan ini. Oke, ya. Jadi bagian ketiganya dari TKN adalah mempersiapkan, ya, peluru yang akan diserang kepada. Iya, jangan misalnya APBN aja nggak tahu kepanjangannya, kan repot ini. Calon presiden kalau kepanjangan APBN nggak tahu misalnya gitu. Ya. Untuk sebuah singkatan-singkatan yang itu terbiasa dijalankan oleh pemerintahan, saya kira itu diberi kesempatan oleh KPU, diingatkan situ. Karena pertanyaan tertutup yang akan kami tanyakan kepada Pak Prabowo misalnya, ya, dan Pak Sandi
ya dari Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf itu tidak tahu, mereka tidak tahu, kami juga tidak tahu, itu yang tahunya ya Pak Jokowi Masing-masing dan Kiai tim. Ma'ruf sendiri. Oh, gitu, oke, ya. baik. Iya. Mas Pipin Jadi silakan. perbandingannya itu 4:8, Iya. 4 Iya. pertanyaan terbuka, yang itu kisi-kisi yang diberitahukan kepada kami, sementara 8 itu tertutup. Ya, Ya, oke. Iya. Oke, baik Mas Pipin. Misalnya itu kan term nasional ya, APBN gitu ya. Terus Pak Lukman mengatakan masih itu aja nggak tahu. Coba saya tanya Pak Lukman, apa itu KKIP Pak Lukman? KKIP. Jangan nanya ke saya. Jadi, saya ingin memberikan contoh bahwa term nasional KKIP itu Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ada sesuatu yang memang bisa jadi Pak Lukman tahu, tetapi orang lain tahu. Saya paham KKIP bagaimana ada dalam Undang-Undang Industri Pertahanan. Mungkin di Undang-Undang Komisi 2 Pak Lukman lebih paham begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai tinggal dijelaskan komisi. Betul. Jadi ketika waktu sebelumnya seperti 2014 yang lalu 2014, TPID kan dijelaskan oleh Pak Jokowi. TPID itu tim pengendali inflasi daerah. Pengelola inflasi daerah. Bagaimana kemampuan seorang calon presiden untuk mengetahui persoalan-persoalan menjadi tugas dasar dari seorang pemimpin. Betul. Tapi ketika menanyakan itu kan tugas dasar kepala daerah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Pak Lukman juga tidak tahu, sehingga memang seakan-akan saya tahu, ingin tapi saya buat apa saya menjawab? Emang kita ingin menyudutkan jawab satu pihak gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penting bagi kita, bagi masing-masing calon memang saling menjaga bahwa yang kita ingin dapatkan adalah substansi dari persoalan bidang-bidang ekonomi, politik, hukum dan yang lainnya, terutama besok terkait dengan HAM, hukum dan kemudian korupsi dan terorisme. Poin penting dari kami, tentu kami ingin menyampaikan visi misi dari Prabowo Sandi, terus kemudian kami juga ingin menyampaikan evaluasi kami terkait dengan pemerintahan Jokowi JK yang saat ini sudah berjalan begitu. Dan selalu kalau kami menyampaikan data, kami dituduh sebagai pihak yang menyebarkan hoax gitu. Saya kira itu tidak fair, tidak dewasa dalam berpolitik. Jadi kami sebagai oposisi, sebagai penantang selalu menggunakan data-data yang valid. Misalnya kalau misalnya dengan contoh misalnya, saya harus mengatakan indeks demokrasi kita turun kok. Dari 2014, 2015, 2016 ada kenaikan 2017 sedikit, tetapi tingkat kebebasannya semakin menurun begitu. Terus kemudian saya ingin mengatakan misalnya impor di era Pak Jokowi ternyata lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dulu Pak Jokowi misalnya mengatakan bahwa impor itu akan di stop, akan dikurangi, tetapi sampai saat ini impor gula 2019 ini aneh. Di era mau menjelang pemilu ada apa? Oke, kalau kemudian soal itu terjadi. Soal hukum Mas Pipin. Ya, betul. yang seperti ini akan kita jawab. Jadi kita memberikan materi-materi kepada Pak Jokowi, salah satunya menjawab isu-isu yang tidak berdasar seperti itu. Jadi saya kira berdasar Pak Lukman ya. Silakan nanti. Jadi ketika Pak Lukman menyampaikan pasti kita tadi bahwa kami sampaikan semua data-data BPS-nya, kita sampaikan data-data di masyarakat sebetulnya hukum terutama ya. Kami harus menyampaikan bahwa kritik saat ini di era pemerintahan Pak Jokowi, hukum itu tidak tegak setegak-tegaknya. Equality before the law itu diabaikan. Ada yang pendukungnya Pak Edi atau Pak Jokowi termasuk misalnya seperti ini kita akan luruskan melakukan pelanggaran hukum, melakukan hoax tapi dibiarkan begitu saja. Saya sebutkan saja misalnya ada Armando, ada Guntur Romli, ada kemudian pihak-pihak yang mendukung, di mana ikut campur. Dibiarkan begitu saja, tetapi lihat para ulama, para pendukung 02 ikut campur semuanya, atau yang kemudian baik, saya hentikan dulu, saya akan coba tanyakan kepada pengamat politik yang bergabung melalui sambungan telepon. Saya tahan dulu sebentar. Pak Sirajuddin Abbas sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, peneliti dari SMRC. Selamat sore Pak Abbas. Sore buat Tasya. Iya Pak Abbas, debat pertama ini mengangkat tema soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Apa kira-kira ekspektasi Anda terhadap jalannya perdebatan nanti? Ada dua saya kira ekspektasi saya. Yang pertama terhadap incumbent, diharapkan Pak Jokowi lebih bisa menampilkan evaluasi terhadap progres penegakan hukum, menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan buat masyarakat, juga soal perlindungan HAM dan juga bagaimana penyelesaian masalah-masalah HAM yang lama gitu dan seterusnya. Jadi ada evaluasi dari Pak Jokowi dan sekaligus Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf bisa memberikan
tawaran perbaikan seandainya terpilih lagi, apa yang akan dilakukan berbeda yang dirasa lebih baik untuk masyarakat Indonesia ke depan. Saya kira itu yang paling penting. Jadi sejauh mana pemerintah juga jujur memahami dan mengapresiasi capaian-capaiannya, sekaligus juga menunjukkan rencana ke depan yang lebih baik. Dari sisi bagi Prabowo, incumbent, dari sisi penantang, saya kira yang paling penting buat penantang adalah pertama, tunjukkan pada aspek apa sektor-sektor hukum, HAM dan topik-topik yang terkait dengan itu yang memerlukan perbaikan yang sangat mendesak. Ya. Jadi tidak cukup hanya menyerang incumbent, karena persoalan-persoalan hukum dan persoalan HAM itu tidak selalu terkait dengan apa yang terjadi saat ini, tapi juga yang terjadi sebelumnya. Dan bagaimana yang paling penting adalah membuat kebijakan untuk pencegahan supaya masalah-masalah hukum, masalah-masalah penegakan HAM itu betul-betul mengalami perbaikan dan masyarakat merasakan ada perlindungan dari negara. Oke, halo. Baik. Iya, Ya. Pak Abbas, kalau Anda kemudian bisa membantu menjabarkan secara sederhana, singkat, dan tapi juga lugas, apa kira-kira yang kemudian menjadi keunggulan dan kelemahan masing-masing kandidat, khususnya untuk isu hukum, HAM, terorisme, dan korupsi ini? Ya, dari kekuatan yang dimiliki incumbent adalah ada bukti yang sudah dilakukan selama 4 tahun kepemimpinannya. Tapi saya kira ada juga banyak kelemahan dari situ. Misalnya meskipun progres sudah terlihat dalam penanganan terorisme, misalnya radikalisme bisa ditangani dengan relatif fair, saya kira. Karena ada kaitan radikalisme dengan terorisme misalnya. Tetapi di sisi yang lain juga perlu dibuat lebih imbang lagi. Nah ini saya kira nanti akan jadi persoalan, terutama terkait dengan kelompok-kelompok radikal yang sekarang masih cukup kuat di Indonesia. Nah, bagi Pak penantang, Prabowo, bebannya saya kira beban historis. Beban historis itu tidak bisa dibuang, yang selalu melekat di Pak Prabowo. Entah posisi Pak Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Pak Harto, maupun cerita-cerita yang terkait dengan itu, misalnya penculikan aktivis dan fakta bahwa Pak Prabowo direkomendasikan oleh DKPP untuk diberhentikan dan kemudian diberhentikan oleh Pak Habibie saat itu. Oke. Dan itu ada alasannya. Nah lalu saya kira untuk menutup itu lebih baik mungkin Pak Prabowo dan Pak Sandi menawarkan alternatif ke depannya seperti apa supaya belajar dari pengalaman sejarah dan fokus pada apa yang bisa dibawa buat Indonesia lebih maju lagi ke depan dalam hal penegakan hukum, penegakan HAM dan pemberantasan terorisme. Oke, baik. Pak Abbas ditahan dulu, nanti akan masih kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk, kami akan kembali.